Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah struktur beton bertulang, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang baja tulangan beton. Nah, kita ketahui salah satu kelemahan beton adalah tidak kuat dalam menahan gaya tarik yang terjadi pada penampangnya. Atas dasar tersebut, maka untuk menahan gaya tarik yang terjadi pada penampang beton, kita gunakan baja tulangan sebagai pengganti daripada beton untuk menahan gaya tarik. Jadi pada penampang yang mengalami tarik, betonnya diabaikan dan digantikan oleh baja tulangan. Nah, di lapangan itu baja tulangan ada yang namanya baja tulangan polos atau BJTP, di mana diatur di dalam SNI 032052 tahun 2014 tentang baja tulangan beton. Kemudian untuk standar pengujian itu menggunakan SNI 070408 tahun 1989 tentang cara uji tarik untuk logam. Nah, terus kemudian SNI 07 0371 tahun 1998 tentang batang uji tarik untuk bahan logam. Nah, yang ketiga itu SNI 070410 tahun 1989 tentang cara uji lengkung logam. Nah, sedangkan untuk perhitungan atau desain daripada struktur digunakan SNI 2847 tahun 2019. Ini merupakan SNI yang terbaru tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Nah, kemudian yang kedua yaitu baja tulangan baja tulangan sirip ya. Dikatakan sirip karena dia ada ulirnya pada batangnya. Nah, ini disingkat dengan BJTS atau lebih kita kenal dengan BJTD, yaitu baja tulangan deform. Kalau BJTS itu baja tulangan sirip. Nah, ini pengaturan untuk keperluan produksi, ya. Terus kemudian keperluan spesifikasi untuk kebutuhan perdagangan itu diatur dalam SNI 032052 tahun 2014 tentang baja tulangan beton. Nah, kemudian untuk standar pengujiannya ini sama dengan baja tulangan polos. Kemudian untuk standar desain juga sama menggunakan SNI 2847 tahun 2019. Nah, ini merupakan tanda kelas baja tulangan di pasaran, di mana di sini mengikuti SNI 2052 tahun 2014 pada tabel 6. Ini bisa kita lihat, ini adalah kelas baja BJTP 24, 30, BJTP 30, BJTS 30, 35, 40, dan 50. Nah, di mana di sini bisa kita lihat bahwa BJTP 24 artinya baja tulangan polos 240 MPa. Yaitu di sini menunjukkan tegangan luluhnya, yieldnya dalam satuan MPa atau Newton milimeter persegi. Nah, terus kemudian untuk BJTS baja tulangan sirip dengan yieldnya 300 MPa. Nah, kemudian di kolom yang terakhir di sini ini adalah warna. Jadi kalau di pasaran misalnya untuk BJTP 24 kalau warnanya hitam itu pada ujung dari besi itu berwarna hitam, itu artinya BJTP 24 FZ-nya 240. Kalau misalnya warnanya biru untuk BJTP itu 300 MPa. Nah, untuk BJTS warnanya misalnya di sini BJTS warnanya biru, itu artinya BJTS 30 300 MPa. Untuk BJTS 35 warna merah, BJTS 40 itu warna kuning. BJTS 40 ini sering kita gunakan dalam
desain atau perencanaan struktur beton bertulang. Kemudian ini yang terakhir BJTS 50, F-nya 500 MPa, warnanya hijau. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tegangan PS regangan daripada baja tulangan yang mengalami gaya tarik. Di sini kita bisa lihat grafik daripada tegangan dan regangan, di mana ini ordinatnya tegangan dan ini absisnya adalah regangan. Kita bisa lihat di sini, ini ada kurva daripada tegangan PS regangan. Nah, kita bisa lihat di sini keterangan ya, ada FY atau F yield, di mana ini adalah tegangan leleh daripada baja dalam satuannya MPa. Ya, kita bisa lihat pada grafik ya, ini ada FYU, artinya tegangan leleh ultimate batas atasnya, dan di sini ada FY minimum. Ya. Nah, pada saat menerima gaya tarik, baja itu akan berperilaku elastis, yang artinya kalau ditarik dia akan kembali seperti semula tanpa ada perubahan bentuk. Nah, akan tetapi apabila gaya tariknya terus bertambah, itu akan melampaui daripada FYU-nya sini. Jadi FY ultimate akan terlampaui, maka baja tadi dari sifat elastis akan menjadi elastoplastis, kemudian plastis ya. Jadi sempat dia naik, kemudian dia turun, jadi dia memasuki daerah plastis, yang artinya dia sudah berubah bentuk, tidak kembali seperti semula. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ini ada FU atau tegangan putus MPa. Ini ada puncak di sini, terus kemudian di sini ada epsilon SH yang merupakan legangan saat mulai terjadi efek strength hardening atau penguatan regangan. Jadi pada saat di titik tertentu di sini, yaitu ini di epsilon SH ini, itu terjadi strength hardening ya. Nah, sehingga dengan bertambahnya gaya tarikan akan meningkat juga tegangannya. Jadi dia sempat naik, kemudian sampai di atasnya FU ini, kemudian dia turun dan putus. Jadi di sini, jadi dia sempat, jadi prosesnya elastis, elastoplastis, plastis, kemudian terjadi pengerasan, kemudian mencapai tegangan putusnya, dan lalu bajanya putus. Kemudian di sini ada epsilon J, yaitu regangan leleh. Di dalam grafik ini memang tidak tergambar ya, tapi regangan ini terjadi bersamaan dengan terjadinya tegangan leleh. Nah, rumusnya adalah Fy per E atau modulus elastisitas. Nah, di sini modulus elastisitasnya nilainya 200.000 MPa. Ini sudah ditetapkan di dalam SNI 2847. Nah, terus kemudian kalau kita kembali lagi ke dalam grafik ini, kita lihat di sini ada epsilon S, di sini tidak ada keterangannya. Nah, epsilon S ini adalah regangan yang bisa saja terjadi ataupun yang terjadi sepanjang absis ya. Jadi bisa terjadi di sini. Jadi rumusnya ialah Fs per modulus elastisitas ya. Nah, jika regangan bajanya atau epsilon S ini lebih besar atau sama dengan daripada regangan lelehnya atau Fy per modulus elastisitas, itu artinya
baja tulangan itu telah meleleh. Saya akan coba menjelaskan hubungan tegangan PS regangan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Di sini saya ambil contoh penampang struktur beton bertulang, yaitu balok. Ya, pada tengah bentangnya menerima momen lentur, ya, di mana di sini kita bisa lihat ada netral axis, titik balik daripada daerah tekan itu bagian atas beton, dan daerah tarik di bagian bawah daripada garis netral. Kita bisa lihat di sini, ini ada epsilon CU, dan ini adalah 0,85 FC prime, ya, di mana epsilon CU ini adalah regangan runtuh daripada beton, dan 0,85 FC prime ini adalah tegangan beton, ya, pada saat regangan 0,003 terjadi, ya. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang beton. Nah, terus kemudian untuk di bagian bawah, di mana kita ketahui bahwa beton itu tidak mampu untuk menahan gaya tarik, sehingga untuk gaya tarik pada penampang beton ini itu sepenuhnya ditahan oleh baja tulangan. Nah, sesuai dengan syarat daripada SNI 2847, yaitu beton kuat tulangan lemah atau under reinforced, ya, di mana baja tulangan itu leleh terlebih dahulu sebelum betonnya runtuh atau betonnya hancur, sehingga pada saat bebannya berlebihan atau overload, tidak terjadi keruntuhan yang mendadak, tetapi akan memberi tanda berupa lendutan ataupun retak-retak, sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau mengevakuasi orang-orang atau harta benda yang ada di dalam bangunan tersebut, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah epsilon CU, nilainya 0,003, regangan runtuh daripada beton, dan ini adalah regangan yang terjadi pada baja. Itu disyaratkan harus lebih besar atau sama dengan regangan leleh daripada baja tulangan, di mana kita ketahui bahwa regangan leleh itu rumusnya adalah FY dibagi dengan modulus elastisitas. Nah, terus kemudian untuk diagram tegangannya, itu untuk bagian tadi itu ditahan oleh baja tulangan sebesar T. Jadi ini adalah kapasitas gaya tarik daripada baja tulangan, dan CC ini adalah kapasitas gaya tekan daripada penampang beton di atas garis netral. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai diagram tegangan dan regangan daripada beton bertulang, nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, untuk materi mengenai tulangan beton, ya, atau baja tulangan, saya cukupkan sampai di sini, dan sampai ketemu kembali pada video berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.